Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, perkenalkan nama saya Gani Ryan Sakir dari kelas C akan menjelaskan slide dari slide 135 sampai habis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Laplace domain atau biasa disebut domain ACE. Ya, itu sebuah transformasi matematika yang sangat penting dalam analisis sinyal dan sistem. Konsep ini membantu kita memindahkan sinyal dari domain waktu ke domain kompleks sehingga lebih mudah dianalisis. Dan kita akan mulai dengan definisi Laplace transform, contoh-contoh dasar, lalu masuk ke konsep region of convergence atau ROC yang menentukan di mana transformasi ini valid. Sebagai contoh pertama, kita lihat sinyal sederhana dari fungsi T, di mana ini T adalah waktu, kemudian angka 3T dan fungsi T, UT. Jika kita transformasikan ke domain Laplace, akan menjadi 1/S-3, di mana satu per S-3 ini didapatkan dari ini, di mana E terus pangkat 0 kan satu, terus E pangkat tak hingga yaitu adalah 0. 0 dikurang min satu, misalkan min satu, terus min satu ketemu dengan min 1/S-3, maka minnya akan menghilang dan menjadi 1/S-3. Di-converse only if, ya, jadi RE-nya yaitu lebih dari 3, di mana di sini fungsi yang sudah kita ketahui yaitu RE-nya akan di atas 3. Lalu di sini ada. Lalu contoh berikutnya adalah kombinasi dari xt 3 eksponen pangkat 2t ut min 2 e min t pangkat m eksponen pangkat min t ut. Transformasinya menghasilkan dari kita ubah ke Laplace menjadi 3/S-2 dikurangin 2/S+1. Yang dimana jika kita jumlahkan atau kita samakan ini ya penyebutnya. Jadi S+7/S-2 kali buka kurung S+1. Harus memenuhi keduanya, erosi akhirnya adalah RES lebih dari 2. Jadi ketika ada gabungan sinyal ROC ditentukan oleh yang paling ketat. Jadi yang kita ambil adalah RES, yang dimana dia adalah lebih dari 2. Lalu ada konsep ROC. Region of Convergence atau erosi bisa berbentuk berbagai macam. Untuk sinyal, untuk sinyal, ini, untuk sinyal satu sisi biasanya erosi berupa separuh bidang kanan atau kiri. Untuk sinyal dua sisi, erosi bisa berupa strip vertikal antara dua garis. Namun, ada juga kasus ekstrim, sinyal yang tumbuh terlalu cepat, misalnya E pangkat T, terus T-nya itu pangkat 2. Itu tumbuhnya akan terlalu cepat, sama sekali tidak punya erosi, sehingga transformasinya tidak terdefinisi. Jadi erosi adalah syarat utama apakah Laplace transform eksis atau tidak. Terdapat beberapa aturan penting terkait erosi. Pertama, erosi selalu berupa daerah yang terhubung, jadi tidak bisa terputus-putus. Kedua, erosi tidak boleh mengandung titik pole, karena di pole fungsi Laplace nilainya tak hingga. Ketiga, batas erosi selalu ditentukan oleh letak pole, dan erosi biasanya berupa garis batas vertikal di S-plane seperti ini. Jadi cuma ada S-plane doang, yang dimana ini adalah vertikal terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Terus
Nah, dan yang paling penting hubungan antara kausalitas dan erosi untuk sinyal kausal. Erosi selalu berupa setengah bidang kanan atau sinyal antikausal berupa setengah bidang kiri. Dan untuk sinyal non-kausal, erosi berupa strip di antara pol. Hmm. Erosi juga bisa dipakai untuk menganalisis stabilitas sistem. Sebuah sistem kausal disebut BIBO. Tuh, BIBO. BIBO. Bounded input, bounded output. Stability condition. Jika erosi dari fungsi transfer mencakup sumbu Jo- omega, hal ini karena ada hubungan langsung dan frekuensi. Jika sumbu imajiner termasuk dalam erosi, maka respons frekuensi sistem bisa didefinisikan dengan baik. Dan akibatnya sinyal input terbatas akan menghasilkan output terbatas. Sebaliknya jika sumbu J omega tidak termasuk erosi, sistem pasti tidak stabil. Nih, jadi ada contoh stabil dan tidak stabil. Yang ini adalah contoh sistem stabil di mana fungsi H dalam domain S 1/S+2 memiliki erorsi, yaitu RES kurang dari min 2. Jadi kan min 2 ke belakang terus dia jadi ngarahnya ke minus terus. Terus karena sumbu J omega RES sama dengan nol termasuk dalam erosi, sistem ini stabil. Sebaliknya jika sistem H dalam domain S yaitu 1/S-2 hanya berlaku untuk RES lebih dari 2. Jadi 2 ke kanan terus. Jadi arahnya ke plus sehingga sumbu J omega tidak termasuk. J omega ini kalau nggak salah imajiner. Dari sini kita bisa melihat betapa erat hubungan antara erosi dengan stabilitas. Selain stabilitas, erosi juga menentukan apakah sebuah sistem kausal atau tidak. Sistem kausal selalu memiliki erosi di sebelah kanan pol paling kanan. Sedangkan untuk sistem anti kausal, erosi berada di sebelah kiri pol paling kiri. Jika erosi berada di antara keduanya, maka sistem bersifat dua sisi atau non kausal. Jadi, hanya dengan melihat erosi kita bisa menilai sifat fundamental sistem tanpa harus kembali ke domain waktu. Ketika kita mengurai fungsi Laplace menjadi pecahan parsial, erosi sangat menentukan bentuk sinyal waktu. Misalnya, dari fungsi X dalam domain S ini kan udah dilepasin. Jadi 1/, buka kurung S+1, tutup kurung, buka kurung S-2, tutup kurung. Di mana ini menghasilkan, ini diuraikan menjadi pecahan parsial dengan dua kemungkinan. Hasil, jika rosi RE domain S-nya itu lebih dari 2, maka sinyal hasilnya berupa kombinasi eksponensial kausal. Jika rosi RE dalam domain S itu kurang dari minus 1, hasilnya berupa kombinasi eksponensial antikausal. Dan jika erosi di antara min 1 dan 2, sinyalnya dua sisi. Jadi satu ekspresi di, di domain S bisa punya interpretasi waktu yang berbeda tergantung erosinya. Nih, jadi ada dua di, di mau dari 2 ke kanan atau dari main 1 ke kiri, jadi ke kiri terus atau di keduanya itu bisa. Terus contoh sederhana jika kita punya
punya jika kita punya H1 S sama dengan 1/S+1, 1/S+1 dengan ROC yaitu ROC itu kurang dari lebih dari min satu, punya maka erosinya adalah, oh ini, jadi HS ini itu kan 1/S+1 dan ROC-nya itu min satu, sedangkan kalau H dalam domain S ini 1/S+2, maka ininya menjadi min 2. ROC 1 Oh ini, jadi irisan keduanya adalah RE dalam domain S itu kan lebih dari min satu. Karena sistem digabung secara seri, jadi ada total. Ini ada H totalnya. H totalnya, hmm, jadi H total yaitu dari H1 dan H2 itu menjadi 1 per 2 kurung 2 kurung S+1 tutup kurung S+2, buka kurung, buka kurung S+2 tutup kurung Poles of H total itu S sama dengan min satu, S sama dengan min 2, X space ROC total RE dalam domain S itu lebih dari min satu. Jadi ke sebelah kanan jika dijumlahkan. Di mana di sini adalah resultnya yaitu himpunan. Ini ROC totalnya jadi di mana H1 dan H2 dikalikan menjadi 3/S+1. Jadi dalam domain itu ada dua, yaitu ada hubungan seri dan hubungan paralel. Untuk koneksi yang tadi itu adalah koneksi seri, yang dimana tadi hasilnya menjadi 1 per, yang jadi 1/S+1 kali S+2. Terus kalau ini adalah yang versi paralelnya dengan menghasilkan 3/S+1.
Jadi sesuai dengan irisan keduanya, namun dalam beberapa kasus, koneksi paralel bisa menghasilkan kontraksi, erosi, bahkan hingga sistem kehilangan kestabilannya jika salah satu memilih konfigurasi. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis sebelum merancang sistem nyata. Nah, ini dia. Ini ada parallel connection. Di sini masih parallel connection. Bicara mengertikannya. Ini di sini adalah interpretasi geometris di explain. Laplace transform bisa dipahami secara geometris dengan melihat letak pol dan zero di explain. Sumbu horizontal menunjukkan bagian real yang berhubungan dengan pertumbuhan atau peluruhan eksponensial. Sumbu vertikal menunjukkan bagian imajiner yang berhubungan dengan frekuensi osilasi. Linear hubungan frekuensi osilasi Paul menunjukkan titik di mana sistem tak terhingga, sedangkan zero menunjukkan titik di mana sistem bernilai nol. Dengan memetakan Paul dan zero, kita bisa langsung menebak sifat respons sistemnya. Jadi ini ada draw growing dan desicing. Nah, ini dia. Laplace transform juga punya hubungan erat dengan Fourier transform. Fourier. Jadi transformasi Fourier. Di mana jika substitusi adalah F sama dengan imajiner omega, maka Laplace berubah menjadi Fourier. Tetapi hanya jika sumbu imajiner omega termasuk ROC. Jika tidak, maka Fourier transform tidak terdefinisi. Inilah alasan Fourier dianggap sebagai kasus khusus dari Laplace. Dari sisi praktis, Fourier dipakai untuk analisis frekuensi, sedangkan Laplace dipakai untuk analisis sistem. Jadi, eh, dalam Laplace itu ada kasusnya di mana dia akan berubah menjadi Fourier. Dan di mana Fourier ini dipakai untuk analisis frekuensi, jadi khusus buat frekuensi, dan Laplace dianalisis sebagai sistem secara keseluruhan, secara kompleks dan stabil. Ini masih terhubung. Oh, ini. Jadi kita akan menganalisis dari sistem contoh praktik dari rangkaian RC, resistor, dan kapasitor. Sederhana, kita bisa menurunkan persamaan diferensial tegangan lalu mengubahnya ke domain Laplace. Dari situ, kita dapat fungsi ini, A. Yang ini kita mendapatkan fungsi dari eh, A dalam domain S, yaitu adalah V in dalam domain S dan V out dalam domain S, yaitu adalah 1/RCS plus 1. Dengan yang tadi kita telah dapatkan, kita dapat menghitung respons frekuensi pada frekuensi rendah. Sistem bertindak seperti fast talk dengan gain 1. Pada frekuensi cut off, gain turun menjadi ini.
0,707 dan fase bergeser sebesar minus 45 derajat dengan high frekuensinya yaitu minus 90 derajat. Dan sistem melemah sinyal sepenuhnya dengan gain mendekati nol. Dari analisis ini kita tahu bahwa rangkaian RC bertindak sebagai low pass filter. Nih. Oh. Oh.
Lalu lebih lanjut lagi untuk selanjutnya adalah sistem order 2 dengan transfer function, yaitu A dalam domain S, yaitu omega n pangkat 2 per gak kurung S pangkat 2 plus 2 dengan dimensionless omega n ns omega n pangkat 2, di mana omega n adalah natural frekuensi dengan satuan radius per waktu, dan dimensionless dengan S adalah kompleks frekuensi variabel dan plus variabel, dan dalam overdamped dengan respons lambat jika damping itu sama dengan satu, damping rasio ini radian radian per S, damping rasio percepatan pan overshoot. Nih, sistem underdamped dengan osilasi teredam, dan jika damping rasionya itu sama dengan nol, sistem berosilasi murni. Dan jika damping rasionya ini sistem itunya kurang dari nol, maka sistemnya tidak stabil atau unstable. Laplace transform mempunyai berbagai sifat yang mempermudah perhitungan, misalnya linearitas, pergeseran waktu, terus pergeseran frekuensi, turunan integral, dan konvolusi. Di slide sini kita membahas dengan domain Z atau Z transform. Setelah memahami Laplace transform, kita beralih ke Z transform yang merupakan padanannya untuk sinyal diskrit. Sama seperti Laplace, Z transform mengubah sinyal diskrit ke domain kompleks agar mudah dianalisis. Konsepnya sama, tapi diaplikasikan pada sistem digital. Z transform sangat penting dalam desain filter digital, di analisis kontrol diskrit, dan implementasi di DSP atau Digital Signal Processor, DSP. Dalam definisi umum, Z transform adalah XZ eh, hingga sigma n sama dengan min hingga xn z pangkat min n. Untuk sinyal kausal, jumlah dimulai dari n sama dengan 0 hingga tak hingga. Variabel z adalah kompleks z eh, R imajiner omega, sehingga magnitudo R mengatur apakah sinyal tumbuh atau menurun, sementara sudut omega menentukan frekuensinya. Sama seperti Laplace, keberadaan ROC sangat penting untuk menentukan validasi hasil transformasi. Inverse inverse Z transform. Untuk kembali ke domain waktu, kita digunakan inverse Z transform yang bisa dihitung dengan metode integral kontur dan dengan residu. Jadi di mana tadinya kan diubah lagi dari waktu ke domain Z, terus diinverse atau diubah kembali lagi menjadi domain waktu. Caranya mirip dengan inverse Laplace, yaitu dengan memanfaatkan teorema kompleks. Dengan teknik ini kita bisa mengambil informasi domain waktu dari bentuk aljabar di domain Z, ini yang membuat Z transform begitu praktis. Lalu di sini ada integrasi integral contour, di mana ada close, terus ada direction and closes, use residue, dan set space domain. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa Laplace dan domain Z
Transform adalah alat fundamental dalam analisis sistem. Laplace digunakan untuk sistem kontinu, sedangkan Z transform digunakan untuk sistem diskrit. Keduanya sama-sama bergantung pada konsep region of convergence atau ROC yang menentukan kestabilan dan kausalitas sistem. Dengan menguasai konsep ini, kita dapat menganalisis, merancang, dan memprediksi perilaku sistem baik di ranah waktu maupun frekuensi dengan cara jauh yang lebih efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.